Shalom Bapak Ibu Saudara, Maranatha datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari saya mengajak kita di tempat kita masing-masing, mari bangkit berdiri. Mungkin ada di kanan kiri saudara, rekan mungkin, keluarga, berikan salam yang terbaik. Mari bersuka cita, kita mau memuji-muji Tuhan sebab sukacita kekal dari Tuhan ada atas setiap kita, amin. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Dalamku ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeay. Katakan bersama, Kau ada ya Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Biar kami bersuka karena Engkau ya Tuhan. Oh, sumber sukacita. Bersama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari-hari ini Engkau sedang terus menarik kami untuk ada di hadirat-Mu. Kami dipanggil sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Biar kami mau persembahkan yang manis dan yang kudus bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kanamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kanamu. Dan hatiku bersuka kanamu. Dan hatiku bersuka kanamu. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, pujian kami, biar menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada hari ini Tuhan kami boleh ada di sini semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi semua yang hadir dan mendengarkan di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan visi Bapak Gembala, pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Bapak Gembala Rayon 17, Pak Budi Cahyadi, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian dan tahun panggilan Allah. Panggilan Allah untuk menjadi pelayan dan penyembah Dia. Untuk menjalankan visi ini, kita harus belajar dan mengerti bagaimana karakter seorang penuai atau pengerja yang dimaksud. Pada hari ini saya akan membahas tema karakter seorang pelayan dan pengerja Tuhan, supaya visi kita dapat tercapai. Visinya adalah terjadinya penuaian besar-besaran dan pengerja siap menuai. Terjadi kemuliaan Allah di mana-mana dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan oleh segala bangsa. Amin. Bagaimana karakter seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan? Saya mempelajari ada beberapa prinsip, tetapi hari ini saya akan membawakan 3 prinsip mengenai karakter dari pengerja Tuhan. Prinsip karakter dari pengerja Tuhan itu adalah yang pertama, pengerja Tuhan atau pelayan Tuhan itu memiliki ketulusan hati. Mengapa pelayan Tuhan harus memiliki ketulusan hati? Yang pertama adalah karena kita itu melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin gak langsung mendapatkan balasan apapun. Kalau misalnya contohnya kita menolong orang tanpa mengharapkan imbalan apapun, simpelnya seperti membantu orang tua untuk menyeberang jalan, kita tidak mengharapkan imbalan apapun dan tidak mengharapkan pamrih apapun. Nah, sebagai pelayan Tuhan kita juga tidak boleh berbicara negatif atau mencemarkan orang lain. Contohnya kita lihat di Alkitab ada satu sosok namanya Yusuf. Walaupun saat itu dia tahu Maria belum menikah dengan dia, tapi sudah mengandung. Tapi dia tidak mencemarkan nama Maria di daerahnya. Jadi kita belajar untuk menjadi pelayan Tuhan. Jika kita ingin dipakai Tuhan dalam hidup kita, kita harus belajar untuk menjaga lidah mulut kita supaya kita memperkatakan hal-hal yang baik aja, hal-hal yang positif, hal-hal yang kesaksian kepada sesama kita supaya dia mendapatkan kekuatan.
Yang kedua, karakter dari pelayan Tuhan adalah rendah hati. Bagaimana cara pelayan Tuhan memiliki karakter rendah hati? Yaitu mau diubahkan, mau dihajar, mau diproses. Dalam hidupnya, dia selalu ingin diubahkan, ingin belajar terus. Seperti emas yang dilebur untuk memurnikan dari kotoran-kotoran. Begitu juga kita manusia harus belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Karena pada saat menjalani proses pasti banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita jadinya mengeluh, membuat kita bersungut-sungut. Seperti saya pernah diproses Tuhan, dan saya waktu itu pernah berpikir bahwa Tuhan tuh ada nggak? Tuhan, kau di mana Tuhan? Tuhan, kau ada nggak Tuhan? Tolong hambamu Tuhan. Karena waktu itu saya merasa Tuhan ini sayang nggak sih sama saya gitu. Tapi begitu kita berdoa terus, kita membaca firman Tuhan, dan kita pergi ke gereja, kita pergi ke komunitas seperti KUL, ya, jadi kita mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Firman-Nya itu pasti akan menguatkan kita. Firman-Nya selalu berharaplah pada Tuhan. Berharaplah, janjinya ya dan amin. Dan itu selalu saya imani, dan saudara-saudari juga pasti imani. Dan nanti juga akan ada waktunya, Tuhan akan menjawab semuanya. Jadi kita belajar untuk mengucap syukur. Walaupun kita menjalani proses yang berat, mungkin bagi kita, Tuhan besok gimana ya Tuhan, Tuhan aku udah gak mampu lagi nih Tuhan. Tapi percaya bahwa pada saat kita diproses itu, kelakuan-kelakuan lama, pikiran-pikiran lama kita itu Tuhan ubahkan menjadi baru. Tuhan ubahkan menjadi serupa dengan Dia, menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pada saat kita menjadi pelayan Tuhan, Tuhan ingin memakai kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Nah, terus mau juga dinasehati. Seorang yang rendah hati itu pasti mau dinasehati, karena dia masuk ke satu lingkungan, dia masuk ke satu komunitas. Di situ banyak orang-orang yang beragam sifatnya, sikapnya juga. Tapi misalnya contohnya kita secara tidak sengaja kita melakukan satu kesalahan, ada orang datang lalu menasehati kita. Ya udah, terima aja dulu gitu. Jangan merasa kayaknya saya benar loh. Saya bukannya, tadi saya tidak melakukan apapun kok, kenapa orang itu mesti tegur saya? Nah, mungkin kita berpikir, kalau kita berpikir positif, mungkin itu Tuhan yang berkata melalui orang itu gitu. Tuhan yang menasehati kita, tapi melalui orang yang menasehati kita pada saat itu. Jadi kita belajar untuk mau dinasehati. Dengan itu makanya kita harus memilih satu komunitas yang memang tepat. Komunitas yang benar-benar bisa mendukung iman kita, bisa membawa kita pribadi yang menjadi lebih baik lagi gitu, yang berkenan di hati Tuhan. Ya salah satunya KUL ya. Di KUL kan kita saling mengasihi, saling mendoakan. Bahkan kalau saya dulu waktu pengalaman saya di KUL, saya mendengar satu kesaksian. Pada saat itu anak-anak saya masih kecil. Saya mendengarkan satu senior saya bersaksi bahwa waktu anaknya sekolah, kuliah, itu berat banget biayanya. Dan pada saat itu dia benar-benar gak punya uang lagi. Dia berharapnya hanya kepada Tuhan. Waktu tokonya sore-sore mau ditutup, dia tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, mengetuk tokonya itu, diketok lagi, ruko ya. Jadi masih bisa jualan nggak? Saya mau beli ini. Dan jumlahnya itu, jumlah rupiahnya itu persis sama seperti apa yang dia butuhkan untuk anaknya kuliah. Dan itu saya imani. Padahal anak saya waktu itu masih SMP. Saya imani. Jadi kita masuk komunitas jangan sampai salah ya. Kita masuk komunitas yang orang-orangnya itu saling mengasihi dengan tulus, saling mendorong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengasihi. Salah satunya KUL di GBI. Nah, terus satu lagi, untuk bisa kita rendah hati, pastinya tidak sombong. Kadang manusia itu merasa saya lebih pintar dari dia, saya lebih hebat dari dia. Tapi ternyata kalau kita sadari lagi, balik lagi, kemampuan itu semua dari Tuhan. Semua kita balikan ke Tuhan. Jadi kalau saat ini kita memiliki posisi di pekerjaan kita, atau kita mendapatkan berkat di keluarga kita, atau dimanapun kita mendapatkan berkat, itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan layakan buat kita. Jadi kalau misalnya kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak dapat
berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan yang bisa melayakan semuanya. Untuk karakter yang ketiga, selain tulus hati dan rendah hati adalah setia. Pelayan Tuhan harus memiliki karakter setia. Seperti tokoh Alkitab Musa. Musa itu setia Tuhan pakai sampai masa tuanya, sampai akhir hayatnya. Nah, untuk kita menjadi seperti Musa, kita harus belajar setia. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu bukan hanya kita lakukan sekarang, bukan hanya kita lakukan jangka pendek, tapi kita lakukan sampai akhir hayat kita, sampai Tuhan memanggil kita sampai ke surga. Jadi kalau misalnya kita contoh nih ya, kita ikut KUL ya, kita ikut komsel di satu komunitas di mana daerah kita di situ, kita mau melayani Tuhan nih. Kadang-kadang orang itu selalu berpikir secara fisik ya. Jadi saya tuh nggak bisa nyanyi, saya tuh kalau suruh berdoa malu gitu. Saya ketemu orang aja malu, apalagi saya suruh berdoa. Padahal tiap hari dia juga berdoa di kamarnya gitu, berdoa di keluarganya. Tapi dia suruh berdoa di KUL, dia malu gitu. Kenapa? Padahal berdoa itu cuma berbicara dengan Tuhan. Toh kita sebagai anaknya dan dia Bapa, dan kita harus berani gitu, harus mengungkapkan apa ya Tuhan, hari ini Nana jalan-jalan ke sini, tiba-tiba ada mobil nyalip mobil kita nih, ya Tuhan ya, tolong ya Tuhan ya. Seperti itu, intinya simple sekali ya. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita waktu ada wabah penyakit kita dihindarkan, nah itu pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tuh pakai hidup kita, bukan cuma saat ini aja. Jadi kalau misalnya contoh di KUL, ada yang mau kesaksian apa nih, diem semua. Padahal kesaksian tuh sepele-sepele aja gitu. Pada waktu tadi mau ke KUL, tiba-tiba hujan besar banget Tuhan. Tapi kok jadi males ya, jadi ada alasan nih nggak KUL. Tapi tiba-tiba setengah jam sebelumnya hujannya berhenti. Jadi nggak ada alasan lagi, kita harus berangkat ke KUL. Itu salah satu pertolongan Tuhan. Dan harus kita syukuri setiap hari pertolongan Tuhan itu. Nah, terus kita harus setia. Di KUL kami ada banyak oma-oma. Itu juga luar biasa pelayanannya ya, di UMAS, PBI. Kalau udah mau ada acara itu selalu calling-callingan. Telepon, kamu pergi nggak hari ini? Hari ini ada pendeta ini datang loh. Gitu loh. Hari ini ada senam loh di UMAS. Nah, datang ya, hadir ya. Itu pun salah satu pelayanan. Jadi sekecil apapun itu semua Tuhan perhitungkan. Nah, untuk setia juga salah satunya adalah dia nggak pernah komplain. Ya kalau di KUL kami itu ada yang misalnya setelah ada yang jadi WL, ada yang jadi pemusik ya, ada yang jadi pendoa dan ada yang bawa firman. Juga waktu selesai kan kita ada perjamuan kasih. Nah waktu perjamuan kasih itu juga selesai makan, kita ada yang cuci piring, ada yang bersih-bersih lantai, ada juga yang buang sampah. Kelihatannya sepele ya, tapi itu pelayanan loh semuanya. Dan itu semua diperhitungkan Tuhan. Tuhan memperhitungkan sampai sekecil-kecilnya yang manusia tidak lihat, Tuhan lihat. Makanya kita kalau misalnya kita ikut Tuhan yang gak tulus, itu kita akan cepat berhenti. Misalnya ketemu dengan orang yang tiba-tiba kurang berkenan di hati kita, kata-katanya menyakiti kita langsung berhenti. Ya, atau tadi kok waktu salaman dia nggak mau kasih tangannya ya, kayaknya sombong banget gitu. Langsung kita merasa dihina lah, langsung mundur dari pelayanan. Sebenarnya itu pilihan kita sendiri sih untuk seperti itu. Jadi untuk saudara-saudari dan saya sendiri juga, kita harus berusaha untuk terus rendah hati, terus tulus hati, dan terus setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan kita itu nggak pernah sia-sia loh. Kesetiaan kita tuh seperti orang menabur. Orang menabur akan menuai juga nantinya. Jadi dia kalau misalnya dia mengalami keberhasilan, jangan pernah malu atau males lah untuk bersaksi. Kesaksian apa sih kayak gitu doang gitu ya. Tapi bersaksi apapun juga
Tuhan itu pasti akan dimuliakan di kul itu. Di tempat kita bekerja, kita bersaksi. Kemarin waktu banjir dapat pertolongan Tuhan loh, tiba-tiba ada yang datang bantu ke rumah kasih beras gitu. Nah itu sepele ya, kelihatannya sepele ya, beras bisa dibeli kok, tapi kok bisa tiba-tiba ada orang datang. Nah itu salah satu pertolongan Tuhan. Makanya kita jangan pernah berpikir berkat atau mujizat Tuhan itu cuman yang besar-besar aja. Tapi kita harus belajar dari perkara kecil, menabur terus untuk menuai kembali apa yang sudah kita tabur. Saya ada satu kesaksian ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan di kul itu kan saya mendengarkan satu senior bersaksi bahwa anaknya dipelihara Tuhan. Anaknya sekolah disediakan semua biayanya, bahkan sampai dia lulus, sampai dia bekerja. Sampai saat ini senior itu sudah merasakan kebahagiaan lah, secara materi tercukupi, secara rohani juga dia tambah kuat di dalam Tuhan. Nah, saya melihat kalau ada orang yang seperti itu di satu komunitas, Tuhan sayang sama orang ini, pasti Tuhan juga sayang sama saya. Nah, saya kesaksian sedikit beberapa minggu yang lalu, anak saya puji Tuhan yang besar sudah lulus S2, yang kecil sudah lulus S1, dan semua itu berkat Tuhan karena 5 tahun yang lalu waktu saya mau kuliah anak saya yang pertama, itu benar-benar uang itu nggak ada. Jadi benar-benar res nol. Saya cuma beriman seperti orang yang memang saya percaya sekali Tuhan pasti akan pelihara. Karena anak saya dari kecil saya selalu mendidik mereka, mendisiplinkan mereka. Kalau mereka sampai nggak ke gereja, sampai nggak berdoa, harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Walaupun dia bergaul dimanapun, dia bisa menangkan jiwa. Dia bisa bersaksi bahwa dalam proses hidupnya Tuhan selalu tolong dia, tolong mamanya, tolong adiknya. Selalu dia akan lakukan, dan itu banyak menangkan jiwa juga untuk teman-temannya di sekolah. Nah, saudari semua, jika saat ini saudara-saudari mengalami satu kesukaran hidup yang kira-kira besok mau gimana ya, yang sudah minus-minus secara keuangan, sudah sakit sampai parah, sampai dokter aja sudah angkat tangan dan bilang, ya hidup kamu tinggal berapa hari lagi atau berapa bulan lagi, atau mengalami depresi yang luar biasa. Yang apa sih sebenarnya depresi aku ini juga aku sampai nggak tahu. Tapi percaya Tuhan itu paling tahu isi hati kita, paling tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin kita saat ini berdoa, Tuhan lepaskan semuanya Tuhan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan masih mau proses kita. Bersyukur aja, dan terus beriman, dan terus setia, terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena kalau misalnya kita cuman duduk diam dan kita merenung, kita bersungut-sungut, kita mengumpat, mengeluh, itu nggak bakal ada hasilnya juga. Tapi itu kan karena dia menaburnya yang tidak baik. Tapi kalau kita, Tuhan, saat ini aku percaya semua ini belum kelihatan Tuhan. Tapi percaya Tuhan itu melihat kita, hati kita yang paling terdalam. Dia yang menyediakan makanan buat burung-burung di udara. Dia juga yang menyiram bunga bakung di padang. Terutama kita manusia, Tuhan pasti paling sayang sama kita. Sebagai individu yang dia cintai, kita dianggap sebagai bola matanya. Pasti Tuhan paling memperhatikan kita. Maka dari itu, mari semua saudara-saudari, kalau kita belum melayani Tuhan saat ini, ayo lakukan. Baik itu di gereja, baik itu di tempat pekerjaan, di keluarga, dimanapun kita melayani Tuhan, kita bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita menolong orang dengan tulus hati, kita merendahkan hati kita. Jadilah Alkitab terbuka supaya sesama kita dapat melihat, oh ini kemuliaan Tuhan.
terjadi dalam hidup kita. Nah, pada hari ini, mari kita miliki karakter-karakter yang benar sebagai pelayan Tuhan. Dan ingat, saudara-saudari, bahwa menabur itu nggak pernah sia-sia. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau taburkan bagi kami semua Tuhan. Bagi hamba-Mu dan bagi yang mendengarkan di online Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu ini Tuhan, dan menjalankan dengan benar Tuhan. Menjadi pelayan-Mu yang benar ya Tuhan. Mengkoreksi diri kami Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi apa yang Kau inginkan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Saudara bisa masukkan dalam amplop, dan ketika lewat gereja, saudara bisa mampir, bisa masukkan amplop persembahan saudara dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Atau saudara bisa scan QR code yang ada di layar saudara, atau saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang juga sudah tertera di layar saudara. Baik, mari kita tutup ibadah kul kita hari ini, kita tundukkan kepala kita lagi. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami panjatkan doa kami, biarlah tangan-tangan yang memberikan persembahan itu Engkau lipatkan berkali-kali ganda. Kami percaya persembahan yang kami berikan akan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tutup ibadah kul ini ketika kami kembali berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih, mari kita angkat tangan kita buka hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang disayangi, dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita tutup ibadah ini, kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus, dan perantaraan manis melalui Roh Kudus menyertai kita semua, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.